Jujur Pak, sebelumnya saya belum nonton sampai habis Pak. Ya, itu nggak sulit ya. Ya, yang sulit itu yang saya bahas di kuliahnya. Jadi memang itu agak sedikit bukan sulit sebenarnya, matematikanya agak berat gitu aja. Tapi sederhana kok, cuma matematika penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ya. Sama pengetahuan tentang fungsi hiperbolik. Kalau nanti yang tugas kalian itu simpel, ya, nggak ada sampai fungsi hiperbolik segala macam, ya. Jadi harusnya nanti mudah. Jangan lupa dikumpulkannya hari Jumat ya, jangan lupa. Ya, Iya Pak. eh, ya nanti sekarang kita mau bahas yang lain, ya, yang baru. Eh, Kalau kemarin elektron dalam potential step ya. Nah, kalau sekarang elektron dalam kurungan ya, dalam potensial sumur potensial ya. Nah, bedanya apa? Kalau kemarin elektronnya bergerak bebas ya, bergerak bebas itu mereka bisa ada di eh, region manapun ya. Nah, kalau sekarang elektronnya diikat ya, diikat itu nanti ada dua macam nanti yang saya bahas ya. Yang lengkap, nggak semua lengkap karena satu lagi itu butuh solusi numerik ya, nggak bisa solusi analitik. Jadi yang satu nanti potensial tak hingga ya. Jadi itu elektronnya benar-benar tidak bisa keluar ya. Kalau kemarin ada tunneling ya, quantum tunneling kalau kalian baca itu walaupun ada tembok ya. Saya jelaskan sedikit ya. Bentar. Ya. Oke. Bisa ngeliat semua share saya? Siapa? Bisa, Pak. Oke. Kalau kemarin saya review sedikit aja karena kemungkinan ada yang nggak nonton. Nah, kalau kemarin kita punya elektron, ya. Terus tidak ada potensial barrier, ya. Jadi seperti ini. Ya. Nah ini jangan lupa ini grafik energi ya, bukan grafik energi terhadap posisi ya. Nah ini setinggi apa potensialnya setinggi ini. Ya. Nah ini potensial V0. Ya. Nah terus kita punya elektron yang energinya di bawah. Ya. Jadi elektron di bawah energinya seperti ini. Jadi dia bergerak seperti ini, ya, dengan energi ya kurang dari V0 ya. Nah secara klasik dia nggak akan bisa nembus ke sini ya. Jadi nggak akan bisa nembus. Jadi ini nggak bisa nembus ini. Jadi dia pasti akan terpental ke sana ya. Nah tapi secara kuantum dia bisa ya. Nah ini nanti bisa menembus ke sini. Ya namanya ini namanya tunneling. Ya ada probabilitasnya. Nanti saya hitung di itu. Saya hitung di kuliah saya yang sebelumnya ya. Ada probabilitasnya yang dipengaruhi oleh fungsi yang merupakan fungsi dari energi nanti ya. Fungsi dari energi, massa, konstanta Planck yang tereduksi ya. Itu ya udah sama fungsi dari potensialnya ya. Ya, nanti dinyatakan dalam K dan B ya. Nah, K-nya itu apa? Itu adalah akar 2M E per A kuadrat ya. Kalau B-nya sama dengan akar 2M V0 min E ya, per A kuadrat ya. Nah, nanti sebenarnya grafiknya tuh begini. Jadi kita lihat dia sebagai gelombang. Jadi dia tuh begini ya. Ini terus dia eksponensial turun, terus balik lagi di sini naik gitu ya. Jadi kira-kira seperti ini. Tapi ini continue ya. Jadi ini harusnya continue, terus ini juga continue ya. Continue dan smooth itu artinya dia tidak langsung berbelok. Jadi kalau misalkan begini, nah ini tidak smooth. Jadi smooth itu harusnya begini. Nah, gitu ya. Atau begini ya. Jadi smooth ya. Harus itu syarat dari persamaan gelombang. Nggak mungkin persamaan gelombang tiba-tiba berbelok pada batas, itu nggak mungkin ya. Jadi dia harus smooth. Jadi artinya turunan pertamanya 0 ya.
Jadi nanti di sini itu dia harus ada dua macam ya. Jadi gini aja. Ya, jadi di sini di syarat batas ini itu harus smooth pertama dan continuous. Ya. Continuous itu artinya tidak putus ya. Smooth itu artinya tidak berbelok secara tajam. Nah, ini syaratnya itu adalah smooth itu syaratnya dv dx-nya sama. Kalau continuous syaratnya v-nya sama ya. Jadi prinsipnya cuma itu aja. Kalau kalian mau cari probabilitas itu ya, pertama lihat fungsi gelombang di sini, ini pasti punya fungsi gelombang V1 katakanlah. Di sini juga dia pasti punya fungsi gelombang beda. Di sini ada V3 ya. Masing-masing adalah solusi dari persamaan Schrödinger ya. Bergantung persamaannya. Kalau di sini kan V-nya 0, jadi nanti persamaan Schrödingernya tinggal V yang V-nya sama dengan 0. Di sini juga V-nya 0, maka ini persamaan Schrödinger yang V sama dengan 0. Nah, ini hati-hati, ini V0-nya lebih besar daripada E ya di daerah 2 ini. Maka nanti persamaan Schrödingernya itu yang V ada V-nya, cuma V-nya lebih besar dari 0. Jadi nanti ini eksponensial. Ini E pangkat Kx ya, ini Px plus E pangkat min Px. Di sini E pangkat IKX plus E pangkat min IKX ya. Di sini E IKX plus E min IKX gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti disyaratkan bahwa di syarat ini untuk X sama dengan 0, misalkan X sama dengan 0, maka ini V1 harus sama dengan V2 ya, masukkan X sama dengan 0 ya. Dan ini syarat continuousnya ya, ini syarat continuous terus ada syarat smooth ya. Syarat smooth itu bahwa dv1 dx harus sama dengan dv2 dx ya, dx sama. Nah, ini untuk X sama dengan L juga ini ya. Ini 0. Seperti itu. Nah, saya akan jelaskan lebih detail di kuliah sebelumnya ya. Jadi minggu ini saya nggak akan bahas ini ya. Jadi kalau kemarin kita mau cari probabilitas transisi dan refleksi ya, kalau sekarang elektronnya terkurung ya. Jadi kita mau cari tingkat energinya ya. Ya, jadi kenapa kuantum? Kenapa dinamakan kuantum? Saya sudah ngomong kemarin ya. Kalau ini kalian bisa lihat saya kan ya? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Jadi kenapa dinamakan kuantum? Ya. Ya, ini dari kata kuantisasi itu. Ya, terkuantisasi. Kuanta ya. Ya. Artinya apa? Terkuantisasi itu artinya ada level-levelnya, diskrit, ya, diskrit kuantisasi. Ya, jadi energi, ya. Kalau yang biasanya dulu, kalau misalkan kalian ngomong, katakanlah kita ngomong sebuah partikel elektron, ya, energinya apa biasanya? Ini kan sama dengan gamma min 1 mc kuadrat, ya. Ini kan energinya kan, jadi kalau misalkan E terhadap V, ya ini relativistik ya. Kita gambar yang klasik aja dulu supaya gampang. Setengah mv kuadrat, ya. Jadi grafiknya itu gini. E0 ini V. Nah, ini continue ya. Seperti itu ya. Ini continue. Artinya nggak ada level-level energi, ya. Nah, tapi kalau di kuantum itu tidak seperti itu, ya. Di kuantum itu energi, ya. Untuk kasus elektron ini nanti ya, kalian akan lihat. Itu terkuantisasi diskrit ini. Nanti E-nya itu nanti akan sama dengan A kuadrat I kuadrat per 2mL kuadrat N kuadrat, ya. Jadi ini nilai konstan, ya, ini ya. Nah, ini nih yang kalian perlu lihat. Jadi E-nya itu N kuadrat, di mana N itu adalah bilangan bulat, ya. Dan seterusnya, ya. Sehingga kalau kalian lihat di sini tidak ada nilai-nilai yang dimana tidak diizinkan menjadi energi, ya. Sehingga ini N-nya 1,
Ya, untuk N1 maka H-nya sama dengan di sini ini. Ini katakanlah C ya. Kalau ada 2 berarti ini misalkan 4C ya. Berarti di sini. Jadi energinya itu begini. Seret, seret gitu ya. Seret gitu ya. Jadi diskrit seperti itu. Ya. Jadi ada daerah ini loh, ada gap. Nah, ada gap sini. Ya, ini gap nih. Dimana di sini itu tidak diizinkan ada partikel. Jadi artinya tidak ada partikel yang energinya segitu. Ya. Nah ini terjadi untuk elektron nanti yang dalam sumur potensial. Ya. Nah ini sudah kalian lihat sebelumnya waktu kalian berhadapan dengan foton. Saya di pertemuan ketiga ya. Jadi foton itu energinya sama dengan F ya. Nah eh, F ini continuous ya, no problem. Ya ini continue. Tapi masalahnya itu ini loh. Nah ini H ini discrete ini. Ya. Artinya kan kelipatan HF-nya ini ya. Jadi kalau misalkan nilainya F di sini berarti di sini ada F, di sini F ya. Ini ada HF, ini ada 2HF gitu ya. Ini ada 3HF gitu ya dan seterusnya. Jadi tetap di sini ada gap ya. Nah, ini gap. Dimana di sini itu nggak ada foton yang diizinkan dengan energi segini itu nggak boleh ya. Ya setengah HF itu nggak bisa ya. 2HF ya kayak gitu nggak bisa. Setengah HF nggak bisa. Terus tiga setengah nggak, itu nggak bisa ya, di tengah-tengah itu nggak bisa ada energi ya. Makanya kita sebut sebagai teori kuantum, mekanika kuantum ya. Jadi teori mekanika, teori pergerakan partikel, teori pergerakan sistem fisik di mana energinya itu diskrit ya. Nanti bukan cuma energi, nanti ada macam-macam momentum juga bisa diskrit ya. Tapi yang kita bahas di sini cuma pengenalan doang, jadi kita bahas energi aja dulu ya. Jadi kemarin kita sudah tahu bahwa foton, ini foton ya, itu energinya diskrit. Nanti kita lihat ini energi elektron ya. Nanti ini elektron juga energinya diskrit ini. Ya. Kalau ada kata-kata kuantum itu dari situ ya, energi. Ya. Jadi energinya itu tidak kontinu seperti klasik. Ini kan klasik ya, ini klasik ini ya. Ya. Tetapi dia diskrit seperti ini. Ada level-level energi tertentu dan ada gap di mana energi itu nggak diizinkan. Ya, jadi kayak itu loh, kayak lintasan elektron dalam atom ya. Itu kan ada tingkat-tingkatnya, ada kulit-kulitnya ya. Di antara kulit itu elektron nggak diizinkan berada di sana ya. Tidak diizinkan memiliki energi segitu. Ya itu sama seperti itu. Ya. Jadi kalau dunianya kecil ya, itu energinya tidak diskrit ya. Jadi sebenarnya ini mungkin kasarannya ya, ini tidak sepenuhnya benar ya, cuma ini jadi sebenarnya kasarannya ini itu sebenarnya diskrit juga. Cuma diskritnya itu kecil ya, kecil karena tadi H itu kan 10⁻³ ya. Sehingga kelihatan seperti kontinu di dalam klasik itu seperti itu. Jadi kalau kita tinjau secara mikroskopik ya, ya. Energi-energi yang kontinu ini sebenarnya itu energi diskrit ya. Cuma karena dia diskritnya sangat kecil ya, jadi kalian nggak sadar kalau itu diskrit. Jadi seperti seolah-olah titik yang kontinu memanjang sekian sedemikian sehingga ya. Tetapi sebenarnya itu diskrit ya. Oke, nah sekarang kita mau masuk elektron. Usaha dan energi ini. Ya. Jadi oke. Oke. Nah, sekarang kita masuk potensial Tahingga. Oke, saya review dulu sedikit ya. Oke, jadi persamaan Schrödinger ya. Itu apa? Itu adalah persamaan yang menentukan fungsi dari gelombang ya.
Jadi I dV dt IH sama dengan H kuadrat per 2M dari del kuadrat V besar tambah V ya, ini persamaan Schrödinger ya, yang time dependent, bergantung waktu. Nah, kalau misalkan kalian lihat kuliah saya semester lalu, minggu lalu ya, itu nanti kita gunakan separasi variabel ya. Kita akan dapatkan persamaan Schrödinger yang tidak bergantung waktu ya. Jadi seperti apa ya, bentuknya seperti ini ya, tidak bergantung waktu. Nah, terus satu dimensi ya. Jadi satu dimensi tidak bergantung waktu dulu aja. Ya, kalau tidak bergantung waktu nanti kita dapat persamaan Schrödinger seperti ini, min H kuadrat per 2M del kuadrat V. Ya, ini sudah fungsi posisi aja ya. Plus V kali V sama dengan E V ya. Ini time independent ya. Ini time dependent Schrödinger equation. Ini time independent Schrödinger equation ya. Ya. Nah, kemudian ya, ini del itu operator nabla ya. Del sama dengan d do x I plus j do y plus z do z ya. Jadi kalau del kuadrat ini vektor ya, ini operator vektor, del kuadrat itu sama dengan del dot det ya. Ini sama dengan do kuadrat dx kuadrat plus vektornya hilang ya, dot produk soalnya seperti itu ya. Time independent Schrödinger equation, time dependent Schrödinger equation ya. Nah, kemudian kita tinjau kasus satu dimensi ya. Jadi inilah yang dilakukan oleh fisikawan fisika teoritis ya. Jadi meninjau yang sederhana makin lama sederhana ya, supaya bisa dikerjakan, tujuannya tinggal satu dimensi ya. Nah, jadinya apa ya? Kalau satu dimensi, delnya cuma fungsi dari del kuadratnya x aja, karena v-nya tidak merupakan fungsi y dan z. Jadi ini turunan ini dan ini, turunan ini dan ini sama dengan 0 ya. Sehingga kita hanya menggunakan do kuadrat v, bukan del, jadi bukan do lagi tapi jadi d ya. Karena v-nya hanya fungsi x ya. Jadi satu dimensi itu v sama dengan vx, v sama dengan vx ya. Nah, kemudian ini ditambah dengan v sama dengan e v ya. Nah, ini kita bisa sederhanakan ya. Kita ambil sisi sini, jadi gini, H kuadrat 2M d kuadrat v dx kuadrat ya. Plus di sini v min e ya kali v sama dengan 0 ya. Kemudian saya mau ini konstanta depannya sama dengan 1 ya. Jadi ini mau saya hilangkan ya. Gimana caranya? Dikalikan saja dengan 2M per H kuadrat minus ya, minus 2M per H kuadrat supaya minusnya hilang juga. Jadi persamaan Schrödinger jadi apa? D kuadrat V dx kuadrat plus ini jadi 1 ya, ini dikalikan sana jadi 2M per H kuadrat. Nah, ini minus, tapi minusnya saya masukkan ke dalam, jadi gini, E min V, saya balik minusnya ya, kali V sama dengan 0. Nah, ini sudah bentuk yang sederhana ya, sudah bisa kalian pecahkan ini ya. Menggunakan apa? Ayo yang sudah belajar persamaan diferensial ya semester lalu ya. Jadi saya misalkan ini kan konstanta nih
Ya, ini saya misalkan sebagai K kuadrat ya. Sehingga jadi K itu sama dengan akar dari 2M E min V per H kuadrat ya. Gitu ya. Jadi ini kita misalkan potensialnya konstan. Ya, ini sudah kita misalkan V-nya sama dengan konstan. Ya. Ya. Sehingga kalau V sama dengan fungsi X dia tidak bisa ya. Sehingga persamaan diferensialnya menjadi apa? Ya. V kuadrat D kuadrat V dx kuadrat plus K kuadrat V sama dengan 0. Ya. Solusinya apa ini? Ya, solusinya bisa ini. Ya. Solusinya adalah A E pangkat I Kx plus B E pangkat min I Kx. Atau ya, atau bisa juga sinus kosinus, jadi tilde ya, konstantanya beda ya, sin Kx plus B cos Kx. Loh, kok ini nggak ada I-nya ya? Jadi maksudnya ini tadi ada IKX kan, jadinya harusnya kan kalau misalkan kalian belajar matematika semester lalu, E pangkat IKX sama dengan A sin X plus I cos X, I sin X plus cos X kan ya. Jadi harusnya di sini ada I ya. Nah, saya tidak memasukkan I, mudah kenapa? Karena ini saya anggap ini adalah bilangan kompleks langsung ya. Jadi konstantanya konstanta kompleks ya. Sehingga nggak masalah, I-nya saya masukkan ke konstantanya sendiri ya. Jadi nanti kita nggak perlu pusing dengan apa namanya, dengan I-nya taruh mana ya. Yang jelas ini kita anggap sebagai bilangan kompleks sehingga kita bisa bebas menentukan fungsinya transenden, ada sin dan cos saja ya. Ini juga sebenarnya secara umum ini bilangan kompleks juga ya. Ya, ingat ya ini fungsi kompleks ya, ini juga bilangan kompleks secara umum ya. Seperti itu. Nah, ini adalah solusi dari persamaan Schrödinger ya. Saya coba turunkan lagi karena kayaknya beberapa nggak menonton. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Ya. Jadi nanti kalian bisa gunakan solusi ini atau solusi ini, bebas. Ini bisa ya. Untuk menyelesaikan persamaan Schrödinger. Ingat ya, untuk potensial yang konstan ya. Konstan itu artinya apa loh? Berarti konstan itu grafiknya begini nih, serut gitu ya. Jadi tidak boleh, nah ini begini atau begini, udah solusinya udah bukan ini ya. Sudah bukan ini solusinya. Ya, untuk yang konstan aja. Ya. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Can you hear me? Belum ada, Pak. Oke. Belum ada, Pak. Kalian paham ya? Insya Allah. Fondasi yang harusnya nanti kalian mengerti ya. Sebelum kalian mengerjakan tugasnya untuk nanti ya. Oke. Nah, sekarang oh ya. Biasanya kalau misalkan bentuk seperti ini itu enak sebenarnya. Jadi ini yang merambat ke kanan. Ini yang merambat ke kiri biasanya. Ingat yang kita tinjau gelombang berdiri ya. Gelombang berdiri itu gelombang bolak-balik itu. Yang begini terus begini lagi. Jadi yang simpul, dua-duanya disimpul ya. Jadi begini gitu ya. Gelombang berdiri ya. Gelombang stasioner, bukan gelombang maju, bukan gelombang berjalan ya. Kalau gelombang berjalan berarti tidak bisa pakai persamaan Schrödinger yang tidak bergantung waktu, harus pakai yang ini nih. Nah, ini kalau gelombang berjalan ya. Ini gelombang berjalan. Ya. Nah, ini kita harus mengerjakan ini agak sulit ya. Nah, ini kita coba di sini kita hanya tinjau gelombang berdiri ya. Terus ini gelombang berdiri satu dimensi ya. Sudah sederhana sekali sudah ya, kita sederhanakan sedemikian hingga ya. Yang ini nih. Gelombang berdiri satu dimensi. Terus di sini ya, kita mau masuk solusi ini ya. Ini gelombang berdiri satu dimensi ya, dengan potensial konstan ya. Ya.
Jadi bayangkan dari persamaan yang rumit ya, yang kita sulit untuk mencari solusinya ya, kita sederhanakan ya. Tapi menyederhanakannya memang ya inilah pekerjaannya orang fisika teori ya. Menyederhanakannya sistematis, artinya gini, oh kita hanya meninjau gelombang berdiri ya. Jadi kita ambil yang time independent ya. Kemudian dia tinjau satu dimensi ya, satu dimensi, maka kita hanya potensial satu dimensi. Kemudian kita tinjau lagi yang V-nya konstan ya, bukan fungsi X saja, maka kita dapatkan ini yang solusinya ini ya. Jadi ini adalah solusi persamaan Schrödinger yang stasioner ya, gelombang berdiri di satu dimensi dengan potensial konstan. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti hati-hati ya. Ini bukan solusi persamaan Schrödinger secara umum ya. Hanya kasus khusus di mana gelombangnya berdiri dan dia di satu dimensi dan potensialnya konstan. Seperti itu. Ya, dengan nilai K tadi sama dengan apa? Itu. K sama dengan ini. 2M E min V per H kuadrat. Ya. Jadi yang kalian tinjau ini hanya sebagian kecil, kalian cuma nyicip doang Schrödinger itu kayak gimana. Ya. Nanti kalau mau lebih advance lagi belajar sendiri mekanika kuantum ya. Belajar sendiri agak berat sih. Ya, maksudnya mungkin kalian ambil S2 gitu ya, terus nanti belajar mekanika kuantum seperti apa. Ya, nanti saya mau jelaskan persamaan atom hidrogen sebenarnya. Cuma atom hidrogen itu juga potensialnya tidak konstan. Jadi nanti untuk mencari solusinya itu agak ribet ya. Nggak semudah ini. Ya, jadi saya nggak tinjau atom hidrogen dulu ya. Jadi kita tinjau potensial sumur aja ya. Ya, atom hidrogen itu kayak potensial sumur, cuma dia potensialnya tidak konstan. Jadi kayak min per X kuadrat gitu fungsinya ya. Itu potensial seperti itu, nanti kita bisa manipulasi untuk mencari solusinya seperti apa. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke sumur potensial. Tak hingga. Saya ngecek dulu sebentar ya. OBS-nya nggak ada suara, lucu nanti. Oke, sudah. Sip. Oke. Nah, sumur potensial tak hingga artinya apa ya? Jadi kalau kemarin minggu lalu kita bahas potensial step ya. Nah, sekarang kita bahas sumur potensial tak hingga. Jadi ini ya. Nah, nah kita bahas yang asimetris ya. Asimetris itu apa? Asimetris itu tidak simetrisnya. Kalau simetris nanti dia begini ya. Nah, misalkan ini panjangnya L, maka di sini min L per 2, ini L ya, L per 2. Ya, ini simetris. Tugas kalian nanti memecahkan yang simetris ya. Saya memecahkan yang tidak simetris. Hasilnya sebenarnya ya mirip ya, cuma beda koordinat aja. Jadi kalau kalian nggak usah takut ya. Nah, tugas kalian adalah memecahkan yang simetris. Nah, potensialnya seperti apa begini? Ya, serut. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tembok potensial. Dan ini tak hingga ya, jadi ini infinity ya. Ya, artinya V-nya tak hingga ya. Nah, di sini V-nya 0. Nah, di ini elektron ada di sini ya. Ya. Energinya kita ambil di sini. Nah, ini energi E. Ya, kita nggak tahu E berapa ya. Oke, nah jadi kalau kita lihat V-nya itu sama dengan tak hingga ya. Ini dari 0. Ini 0. Ini L ya. Untuk X kurang dari 0 ya. Terus sama dengan 0 ya. Untuk 0 lebih besar X lebih besar L ya. 0 ya. Di sini 0 ya potensialnya. Terus sama dengan tak hingga lagi untuk X lebih besar dari ya, plus tak hingga ya. Seperti ini ya. Nah, jadi kita coba cari solusinya ya. Ini kita anggap ini daerah 1 ya, daerah 1, daerah 2, daerah 3 ya. Nah, di daerah 1 ya, itu dan 3 sebenarnya ya.
itu V-nya sama dengan tak hingga ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini ya, di persamaan Schrödinger-nya itu kan d kuadrat x d kuadrat V1 ya, dan 3 sebenarnya, tapi nggak apa, kita ambil V1 dulu, plus 2M E min V per H kuadrat gini aja, K ya. Jadi ini K ya, kuadrat V sama dengan 0 ya. Nah, karena potensialnya tak hingga, sehingga ini kan solusinya kan I1 itu kan katakanlah ya, ini A E I K X plus B E I K X ya. Nah, karena potensialnya tak hingga ya, nah ini satu-satu ya. Kalian lihat di sini ya, K1 ya katakanlah ya, itu kan sama dengan akar 2M E min V per H kuadrat ya. Nah, karena V-nya sangat besar ya, sehingga nanti ini itu jadinya itu kan min tak hingga ya. Ya. Akar dari min tak hingga itu kan tak hingga kali I ya, katakanlah gitu ya. Sehingga nanti ini itu kan kira-kira akan sama dengan A E kali katakanlah suatu konstanta baru Bx ya, plus B E kali min Bx ya, tetapi dengan B-nya sangat besar ya, atau mendekati tak hingga ya. Nah, untuk yang ini itu kan tidak mungkin karena fungsi gelombangnya jadi sangat besar ya, pangkat tak hingga itu kan sangat besar. Jadi ini pasti A-nya sama dengan 0 ya. Lihat argumen saya ya. Jadi kenapa tidak mungkin? Karena nanti kalau kalian lihat fungsi gelombangnya di sini ya, nanti dia itu jadi seperti ini. Wah, gitu. Kan impossible ya. Elektronnya cuma energinya terbatas, tapi dia nanti dia bisa membesar sampai tak hingga ya. Kan tidak mungkin ya. Sehingga kita ambil yang fungsi eksponensial bukan yang ini, saya keliru ya. Kebalik. Ini kan X-nya negatif ya. X-nya negatif berarti di sini ini yang positif ya. Sorry, ini yang positif. Ya. Jadi ini karena X-nya negatif kali negatif ini positif. Jadi ini yang blow up ya. Blow up ya. Blow up itu jadi dia membesar tak hingga ya. Kan tidak mungkin. Jadi yang bisa itu apa? Yang gini fungsi gelombangnya. Seret. Nah, ya. Kayak gitu ya. Nah, itu yang mana? Yang ini ya. Ini kalau misalkan X-nya negatif kan jadi min ya, min kali plus ya. Nah, tapi masalahnya min tak hingga ya, min tak hingga. Jadi pangkat minus tak hingga. Jadi ini mendekati 0 ya. Jadi nilai ini mendekati 0 ya. Ya, 0 lah bisa kira. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa sebenarnya V1 itu sama dengan V3. Itu nilainya sama dengan 0 ya. Di titik sini ya, sudah jelas sebenarnya kenapa dia 0 ya, karena potensialnya tak hingga ya. Ya, jadi tidak bisa ke arah sana, tidak bisa nembus ke sini, itu tidak bisa ke sini. Sorry. Ya. Jadi tidak bisa ke sini itu nggak bisa ya. Jadi tidak bisa ke sini, nggak bisa ke sini ya. Ini dilarang ya. Dilarang ya. Ya, kalau kemarin tunneling masih bisa, kenapa? Tunneling itu potensialnya berhingga ya. Jadi tunneling tadi kalau tunneling ya, yang dia kita atas tadi potensialnya berhingga ya. Jadi dia masih punya energinya dikurangin, dia masih ada nilai ya. Tapi kalau tak hingga dia nggak akan bisa lewat ya. Ya, probabilitasnya rendah ya, tidak ada probabilitasnya. Sehingga dia tidak bisa lewat. Kalau ini apalagi tak hingga, udah tak hingga panjang lagi, udah nggak mungkin bisa lewat lagi ya. Sehingga di sini dan di sini ini V-nya sama dengan 0 ya, di sini V-nya sama dengan 0. Jadi kita cukup concern fokus ke yang di sini saja ya, yang di tengah ya. Nah, seperti apa fungsi gelombang di tengah ya? Ya, jadi kalau di tengah daerah 2 ya sekarang ya. Ya.
Nah, daerah 2 seperti apa? Ya. D kuadrat V dx kuadrat plus K kuadrat V sama dengan 0. Ya. Oke, kalian masih bisa dengar saya nggak? Kok tiba-tiba ini kameranya mati? Halo? Masih? Halo. Ya? Iya, Pak. Oke, sip. Ya, oke. Kita lanjut ya. Nah, jadi daerah 2 itu D kuadrat V dx kuadrat KV kuadrat. Nah, daerah 2 itu potensialnya sama dengan 0. Ya. Sehingga nanti nilai K itu sama dengan akar 2M E per H. Kan M in V, V-nya 0 ya, jadi 2M E per H kuadrat. Ya. Sehingga solusinya seperti tadi, V2 itu kita pakai AB aja ya. Tadi kan A tilde ya yang kita pakai. A, E, I, K, X. Pak Rio, screen-nya muncul, Pak. Screen-nya kenapa? Halo? Oh, screen-nya belum muncul. Oh ya, foto ini. Bentar ya. Halo. Ya. Oke. Bisa? Kelihatan? Baru muncul, belum muncul, Pak. Oh, Oke. iya, muncul. Sudah kelihatan ya? Oke. Oke, untuk daerah 2, saya mana tadi saya? Saya hapus saja. Gini deh. Saya hapus ya supaya kalian paham. Ya. Untuk daerah 2, kita punya V-nya sama dengan 0 ya, potensialnya sama dengan 0 ya. Sehingga nanti persamaan Schrödinger-nya sama ya. D kuadrat V dx kuadrat plus K kuadrat V sama dengan 0. Dengan nilai K adalah ini ya. Ingat ya, ini E min V terus karena V-nya 0 jadi 2ME per H kuadrat aja. Yaitu nilai K-nya. Sehingga solusinya untuk di daerah 2 itu adalah A E I KX plus B E min I KX ya. Ya. Ini Al tilde, ini abar aja deh. Itu ya. Nah, kemudian saya nggak pengen pakai yang ini ya, karena nanti untuk analisisnya agak sedikit sulit ya. Saya mau pakai bentuk sinus kosinusnya. Ya, jadi seperti ini. A sin KX plus B cos KX ya. Seperti itu ya. Jadi yang saya pakai yang ini. Ya. Yang ini saya nggak pakai. Kenapa ya? Karena untuk kemudahan menghitung aja ya. Mau pakai itu boleh, tapi nanti mungkin masukin batasnya bisa sih sebenarnya, nggak masalah ya. Cuma saya lebih suka pakai yang bawah ya. Ya, ingat ya. Boleh seperti ini asal ini syaratkan A dan B-nya kompleks ya. Jadi nanti I-nya masuk ke sini ya. Seperti itu. Nah, terus ini kita dapat solusinya nih. Cuma kita nggak tahu A dan B-nya kan. Nah, sekarang kita mau cari ya gimana caranya dengan memasukkan syarat batas ya. Jadi masukin syarat batas. Ya, masukkan syarat batas. Syarat batasnya apa? Tadi syarat smooth dan continuous ya. Nah, saya langsung masuk ke syarat smooth aja. Ya. Continuousnya nggak diperlukan. Syarat continuous aja. Syarat smoothnya nggak diperlukan sebenarnya nanti. Jadi kita masuk ke syarat continuous ya. Syarat continuous bahwa pada daerah batas itu untuk X sama dengan 0 ya. Itu V1 harus sama dengan V2 ya. Untuk X sama dengan L ya, itu V2 harus sama dengan V3 ya. Itu ya jelas ya dari sini ya, dari gambar sudah kelihatan sebenarnya. Ya, jadi kalau kalian lihat di gambarnya pada daerah sini ya, di batas ini, maka V yang di sini harus sama dengan V yang di sini ya. Pada batas ini ya, maka V yang di sini harus sama dengan V yang di sini ya. Jadi nilai fungsi gelombangnya harus sama di batasnya ya. Nah, karena tadi kita punya bahwa V1 sama dengan V3 sama dengan 0 ya.
maka untuk X sama dengan 0 itu karena V1 sama dengan 0, maka nanti V2-nya harus sama dengan 0 juga ya pada batasnya. Ya, jelas ya ini ya, nggak sulit ya. Nah, kita tinggal masukkan ya. Jadi V2 tadi apa? A sin Kx plus B cos Kx sama dengan 0 ya. Nah, X-nya sama dengan 0 berarti ini A sin 0 plus B cos 0 ini sama dengan 0 ya. Nah, sin 0 sama dengan 0 ya, cos 0 sama dengan 1 berarti ini B sama dengan 0. Kita dapat ini 1. Ya. Sehingga fungsi gelombangnya sekarang apa? V2-nya adalah A sin Kx ya. B-nya sama dengan 0 ya. Jadi bukan fungsi kosinus tapi fungsi sinus saja. Nah, kemudian gimana caranya kita cari yang berikutnya, syarat batas satunya ya. Jadi tadi syarat batas untuk X sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita masukin syarat batas untuk X sama dengan L ya. Untuk X sama dengan L ya, kita dapatkan bahwa V gini. Untuk X sama dengan L, V2 harus sama dengan V3 ya. Tapi kita tahu bahwa V3 itu sama dengan 0 ya. Sehingga ini sama dengan 0 ya. Maka V2-nya sama dengan 0. Jadi untuk X sama dengan L, V2-nya juga harus sama dengan ya. Lalu kita masukkan langsung persamaannya. Jadi ini V2 itu adalah A sin Kx plus B cos Kx sama dengan 0 ya. Nah, untuk nyari ini gimana caranya ya? Simpel, masukin aja nilai L-nya ya. Oh sorry, ini kok ini B-nya sudah hilang ya. Sorry, saya lupa. Seperti ini ya, A sin Kx sama dengan 0. Nah, berapa ini ya? Karena A-nya sembarang konstan ya, kita nggak tahu, maka kita temukan bahwa sin Kx A-nya nggak mungkin 0 ya, karena 0 jadi trivial solusinya ya. Trivial itu solusi yang tidak berguna, solusi 0 ya, sama dengan 0. Dengan demikian, supaya sin Kx sama dengan 0, maka Kx-nya itu harus sama dengan N dikali Pi ya, dimana N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya ya. 0 sebenarnya masuk, cuma 0 itu solusi trivial ya, jadi kita nggak masukkan ke sini ya, kita hanya masukkan Kx sama dengan N kali Pi ya. Ya, jadi kalau misalkan Kx-nya sama dengan N ya, dimana N adalah bilangan bulat dikalikan Pi, maka ini selalu akan terpenuhi ya. Nah, ya seperti itu. Nah, KL sama kok KL, kok Kx sama dengan 0 ya, sorry KL ya, kan masuk ini X-nya sama dengan L ya. Nah, KL sama dengan N kali Pi ya. Sehingga karena L-nya adalah konstan ya, Pi-nya konstan, maka K-nya ini adalah kita dapatkan K-nya itu bermacam-macam bergantung dari N-nya. Maka kita dapatkan ini, kita ambil notasi Kn ya, di mana Kn itu adalah N Pi per L. Jadi yang memenuhi itu ada banyak ya. Dan seterusnya ya. Jadi yang memenuhi energi yang nilai K yang memenuhi elektron yang dalam sumber potensial itu ada banyak nilai K. Jadi kalau misalkan lihat sumber potensialnya, ini ada K1, K2 gitu ya, K3. Ada banyak nilai N. Dan itu semuanya memenuhi ya, semuanya memenuhi persamaan Schrödinger. Jadi ada namanya level energi, level konstanta ya. Nah, kalau kita mau lebih jauh lagi ya, kita masukkan nilai K-nya tadi ya. K itu kan sama dengan akar 2 M E per H ya. Ingat ini H adalah konstanta, M juga merupakan konstanta, sehingga yang bisa bervariasi itu adalah E-nya, sehingga E-nya itu adalah En ya.
sama dengan N pi per L. Ya. Kemudian saya kuadratkan kedua ruas ya. Jadi ini H kuadrat ya. 2 MEN per H kuadrat sama dengan N kuadrat pi kuadrat per L kuadrat. Ya. Sehingga saya pindahkan ke sisi kanan, jadi EN-nya sama dengan N-nya saya pindahkan ke sini, N kuadrat ya. Nah ini menandakan konstantanya EN, N kuadrat gitu ya. Nah sisanya adalah ini H kuadrat ya, saya kalikan ke sana. Pi kuadrat per 2mL kuadrat. Nah ini adalah energi dari elektron yang terperangkap dalam sumur potensial. Ini energi elektronnya. Jadi ya. Nah, kalian perhatikan di sini nilai energinya tidak kontinu, diskrit ya, jelas ya ini ya. Nah, ini loh, karena ini loh diskrit jadinya. Jadi E1 sama dengan H kuadrat pi kuadrat per 2mL kuadrat, E2 sama dengan 4H kuadrat pi kuadrat per 2mL kuadrat, E3 sama dengan 9H kuadrat E kuadrat. Jadi kasarannya kalau kita lihat kurva energinya itu ini nilai N, jadi ini nanti gini. Ya, ini H kuadrat V kuadrat per 2mL kuadrat, terus ini 4 ya, terus ini 9 gitu ya. 1, 4, 9 gitu ya. Dan terakhir ikutnya 16. Jadi ada gap. Gapnya makin lama makin besar. Ini gapnya ya. Ya. Jadi diskrit ya, terkuantisasi. Jadi energi terkuantisasi. Ya. Ini sebenarnya juga berlaku nanti kalau misalkan kalian mau potensialnya berhingga. Ya, dia nanti akan sedikit berkurang ya, tapi nanti dia bakal terkuantisasi juga, tapi selama potensialnya lebih rendah ya. Nah, kemudian jadi persamaan fungsi gelombangnya apa ya? Jadi dengan menggunakan nilai V tadi, maka fungsi gelombangnya ya itu sama dengan A sin N pi per L X ya. Jadi fungsi gelombang N untuk suatu N ya. Fungsi gelombang N ya. Jadi fungsi gelombangnya bermacam-macam ya. Ini saya nandakan N ya, ini saya tuliskan N di sini ya. Jadi ada fungsi gelombang pertama, maka A sin PL P per L kali X dengan energi 1 E1 ya. Jadi V1 E1 ya. V2 menghasilkan energi E2 ya gitu ya. V3 menghasilkan energi E3 seperti itu. Nah, ini belum sempurna karena kita belum tahu nilai A ya. Ini A ini berapa gitu ya. Ya. Nah, kita untuk mencari nilai A, kita gunakan fakta bahwa V kuadrat ya, itu adalah rapat probabilitas ya. Ya. Sehingga kalau kita mau mencari probabilitas dari suatu benda, suatu elektron itu untuk selang yang dari A sampai B ya. Ya, untuk di selang A dan B kita mengintegralkan. Ini kan rapat probabilitas, jadi rapat supaya dia jadi probabilitas kita integralkan ya. Jadi integralkan dari A ke B ya. Dari V kuadrat ini dx untuk satu dimensi ya, seperti itu. Nah, dan kita tahu bahwa probabilitas itu jumlahnya harus sama dengan 1 ya. Jumlah probabilitas itu harus sama dengan 1 ya. Sehingga ya. Sehingga karena probabilitas harus sama dengan 1 ya. Probabilitas apa yang sama dengan 1? Probabilitas untuk seluruh ruang ya. Jadi probabilitas dari min tak hingga sampai tak hingga itu sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga dari V kuadrat dx itu harus sama dengan 1. Jelas ya? Jadi probabilitas untuk menemukan seluruh elektron di dalam seluruh ruang itu harus sama dengan 1. Ya. Total probabilitasnya. Nah, karena dia di X kurang dari 0 itu fungsi gelombangnya sama dengan 0 ya. Terus
dx lebih dari L, itu fungsi gelombangnya juga sama dengan 0 ya. Sehingga probabilitasnya di fungsi ini itu sama dengan total probabilitas di 0 sampai L ya. Kenapa? Ya karena di luar itu kita tidak mungkin menemukan elektron karena fungsi gelombangnya 0 ya. Sehingga seluruh elektron yang bisa kita temukan itu ada di ruang 0 sampai L itu, di ruang sumur potensial itu ya. Sehingga total probabilitas di sumur potensial itu harus sama dengan 1 ya. Di 0 sampai L itu ya. Karena di luar lainnya probabilitas untuk menemukannya 0 ya. Sehingga ya, ini integralnya dari 0 sampai L saja ya, dari V kuadrat dx, dan besarnya harus sama dengan 1 ya, seperti itu. Nah kita menemukan A nanti menggunakan ini ya, jadi 1 ya sama dengan V kuadrat integral dari 0 sampai L ya, A kuadrat ya, ini bilangan kompleks ya, jangan lupa ya, sin kuadrat NP per A kali X ya, dx ya. Nah ini konstanta ya, walaupun bilangan kompleks tapi dia konstanta, jadi dia bisa keluar dari integral ya. Jadi 1 sama dengan A kuadrat ya, integral 0 sampai L. Nah, sin kuadrat NP, bukan A ini, per L. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk mengintegralkan sin kuadrat ya, saya pisahkan bahwa sin kuadrat X itu ini ya, sin kuadrat X sama dengan setengah min setengah cos 2X ya. Sehingga 1 sama dengan A kuadrat integral 0 sampai L setengah min setengah cos 2NP per L kali X ya, dx ya. Nah ini tinggal saya integralkan. Jadi 1 sama dengan A kuadrat integral dari setengah adalah setengah X, integral dari setengah kali cos 2X ya, itu adalah sin ya, perhatikan di sini 2NP per L X ya, dikali sepernya, jadi A per 2 L per 2NP, satuannya dari L sampai ya. Oke, 1 sama dengan A kuadrat, masukin L-nya, jadi setengah L, minus, nah ini L kali L 0 jadi 2, sin 2NP ya, jadi ini setengah sin 2N dikali Pi ya, kali L per 2NP ya, minus setengah kali 0, 0, plus sin 0, 0 ya. Nah, udah. Nah ini juga sama dengan 0 ya. Jelas ya, 2NP soalnya ya, jadi bilangan bulat dikalikan Pi, jadi sin Pi itu 0. Maka ini 1 A kuadrat dikali ya, cuma tinggal ini suku ini doang ya, jadi setengah L ya. Jadi A kuadrat sama dengan 2 per L. Nah, sehingga A nya sama dengan akar 2 per ya. Sehingga fungsi gelombangnya kita dapatkan X ya, akar 2 per L sin NP per L kali X ya. Dengan energinya adalah
tadi H kuadrat V kuadrat per 2MA kuadrat N kuadrat. Ini adalah energi elektron yang terperangkap dalam potensial tak hingga. Ya, tinggal masukkan nilai. Ya, ini H kuadrat, M kuadrat berapa? Sorry, L kuadrat. Kemarin saya pakai notasi A waktu kerjakan, jadinya semuanya jadi A. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Nggak ada? Halo? Apakah ada pertanyaan? Masih ini Tapi, belum ngerti kan tapi? terbayang. Hah? Belum terbayang? Ya oke. Agak susah. Saya mau lanjut ke materi berikutnya, cuma mungkin oke lah, yang berhingga nggak usah ya. Oke, saya jelaskan ulang aja ya. Jadi gini, intinya jelaskan ulang aja lah. Jadi ini intinya itu gini ya. Oke, intinya nah, ya. Sumur potensial ya itu mengentrap elektron ya. Jadi elektron cuma bisa di sini nih. Nah, di sini elektron nih. Elektron cuma bisa di sini doang. Di daerah ini dia tidak mungkin ada ya. Nah, elektron di sini ya itu bersifat sebagai gelombang sehingga dia punya fungsi gelombang. Ini elektronnya. Nah, fungsi gelombangnya seperti apa? Ya, itu dinyatakan oleh persamaan Schrödinger tadi ya. Karena dia satu dimensi dan dia stasioner, maka fungsi gelombangnya adalah tadi persamaan Schrödinger ya. Jadi D kuadrat V dx kuadrat plus 2M E min V per H kuadrat ya kali V sama dengan 0 ya. Nyatakan sebagai ini ya. Sehingga tugas kita adalah mencari solusinya. Ini solusi V sama dengan apa ya. Kita dapat ini ya. Nah, tadi kita udah dapat kan solusinya itu V sama dengan argumen-argumen saya ya. Tadi V-nya sama dengan A sin KX ya. Kita sudah masukkan syarat batas ya. Nah, terus ini plus B cos KX ya. Cuma kita masukin syarat batas jadi A sin KX ya. Terus setelah itu kita masukkan syarat batas, kita dapatkan bahwa KL itu sama dengan NV ya. KL sama dengan NV ya. Jadi ini setelah memasukkan syarat batas nih. Ya, setelah masukkan syarat batas, jadi ini kita tulis saja nih. Ya. Dari sini sampai sini kalian mengerti lah ya. Ini kan cuma persamaan diferensial ya, memecahkan persamaan diferensial doang ya. Ini ini K-nya sama dengan akar 2ME per H kuadrat. Ya, ini karena V-nya sama dengan 0. Di daerah ini ya, di daerah ini V-nya sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kita masukin syarat batas. Syarat batasnya itu apa? Ini loh. Di batas ini ya. Di batas ini. Nah, di sini sama di sini ya. Di sini itu V-nya harus sama dengan 0. Di sini V-nya juga harus sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena di sini V-nya sama dengan 0 ya. Di sini V-nya sama dengan 0 ya. Ini V1, V3. Ya. Karena di sini misalkan ini V2 ya. V2 itu harus sama dengan V1 dan V3 di batas-batasnya ya. Syarat kontinu ya. Maka di batas ini V2-nya harus sama dengan 0, V2-nya juga harus sama dengan 0. Ini di X sama dengan 0 dan di X sama dengan L ya. Seperti itu. Ya. Ya, oke. Paham ya? Paham sampai sini enggak? Ngerti enggak? Izin bertanya dulu Pak, sebelumnya boleh nggak? Oke, silakan. Yang V itu dia menunjukkan tingkat energi si elektron atau bagaimana? V itu adalah fungsi gelombang dari partikel.
Jadi kan kita ngomong apa dualisme partikel gelombang, ya. Iya. Gelombang itu kan punya fungsi gelombang, ya. Kalau partikel itu punya momentum, itu syaratnya biasanya, ya. Berarti karakteristik dari gelombang itu adalah panjang gelombang, ya. Fungsi gelombang yang mempunyai panjang gelombang, terus mempunyai frekuensi kayak gitu ya. Nah, kemudian syarat dari partikel adalah memiliki massa, ya, dan momentum, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita meninjau elektron, ya, dalam sumur potensial, ya. Kita tinjau dia sebagai gelombang materi, ya. Gelombang materi itu apa? Adalah materi yang memiliki sifat gelombang, ya. Sifat gelombangnya tadi kemarin kita nyatakan itu loh, yang panjang gelombangnya sama dengan H per P itu ya. Ingat ya, panjang gelombang. Iya. Ya. Sehingga kita bisa mewakilkan, ya, fungsi gelombang ini mewakilkan elektron itu sebagai fungsi gelombang. Jadi kita memperlakukan dia sebagai gelombang, ya. Memperlakukan dia sebagai gelombang. Gelombang yang punya fungsi gelombang, ya. Fungsi gelombang yang ternyata fungsi gelombangnya itu adalah memenuhi persamaan Schrödinger itu, ya. Jadi Schrödinger itu menemukan persamaan diferensial untuk fungsi gelombang yang untuk gelombang materi. Jadi untuk partikel yang mempunyai gelombang dinyatakan sebagai fungsi gelombang seperti ini, ya. Ini untuk satu dimensi. Seperti itu. Nah, Berarti kalau fisis, daerah, kenapa? Oke. Kenapa? Halo? Berarti kalau misalnya daerah P1 dan P3 itu sama dengan 0, itu yang menunjukkan maksudnya si elektron non eksis di daerah situ atau bagaimana? Iya. Nah, Berarti ini nggak ada kita fungsi ngomong. gelombangnya. Nah, kita bisa ngomong, oh ini fungsi gelombang elektron. Tapi maksudnya makna fisisnya apa gitu kan ya? Gak jelas kan? Nah, makna fisis dari fungsi Iya, iya. itu adalah probabilitas. Jadi dia itu, ya. Jadi ini makna fisisnya itu apa? Bahwa besar dari fungsi gelombang dikuadratkan itu akan sama dengan probabilitas untuk menemukan elektron tersebut, ya, probabilitas. Jadi fungsi gelombang itu menyatakan probabilitas untuk menemukan elektron di range tertentu, ya. Di mana kalau kita menghitung besar dikuadratkannya, besarnya dikuadratkan, itu adalah rapat probabilitas, ya, ini rapat probabilitas. Ya. Nah, ini adalah makna fisisnya, ya. Probabilitas. Jadi artinya apa? Kalau fungsi gelombangnya 0, berarti kita tidak mungkin menemukan elektron di situ, ya. Kalau fungsi gelombangnya ada, berarti ada kemungkinan elektron itu ada di situ. Probabilitasnya berapa? Ya kita tentukan dengan mengintegralkan dia terhadap ruang, ya. Jadi ini rapat probabilitas, sehingga probabilitasnya itu akan sama dengan integral dari A ke B, ya, dari V kuadrat dx. Nah, ini adalah makna fisisnya, ya. Jadi kita udah masuk ke fisis itu di sini, ya. Kalau di sini kita belum masuk ke fisis, kita hanya melihat dia sebagai gelombang. Oke, Pak. Sudah nyambung. Ya. Oke, paham ya? Jadi fungsi gelombang itu nanti akan mewakili probabilitas bukan elektron tersebut di ruang tertentu. Ya, makanya kita ngomong kuantum itu bukan deterministik, tapi probabilistik, ya. Jadi kena itu probabilistik. Kenapa? Kita nggak bisa menentukan secara pasti elektron itu ada di mana, ya. Ya, di mana dengan kecepatan berapa kita nggak bisa, ya. Kita bisa menentukan probabilitasnya untuk menemukan elektron di selang itu, ya. Kalau misalkan kita lihat selang A dan B, delta X-nya, ya, ingat ya, delta X, delta P itu lebih besar dari H per 2pi, ya. Ya, ini ketidakpastian Heisenberg, ya. Ya, jadi kalau kalian selang waktunya diperkecil, maka momentumnya membesar, ya. Kita nggak bisa menemukan. Maka kalau misalnya kita mau mencari elektron dengan momentum sekian, ya, itu sama dengan elektron dengan energi sekian, toh. Nah, kita selang waktunya diperlebar, maka selang X-nya itu delta X-nya. Nah, ini selang A dan B-nya diperlebar. Nah, kita hitung probabilitasnya. Nanti kita menemukan lebih pasti. Yang besarnya sama dengan H per 2pi, ya. Seperti itu, ya. Jadi itu adalah probabilitas untuk menemukan elektron tersebut di ruang tersebut, di ruang ini, ya. Ya. Di ruang ini, ya. Ini 0 sampai L aja, ya. Seperti itu. Oke, paham sampai sini? Udah, Pak. Udah ada gambar ya. Udah ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, tadi kita sudah menemukan fungsi gelombangnya. Fungsi gelombang itu adalah solusi dari persamaan Schrödinger, ya. Ya, jadi solusi untuk menemukan fungsi gelombang, ya. Persamaan Schrödinger itu adalah persamaan untuk fungsi gelombang dari partikel materi, gelombang materi, ya. Tes. Nah, kemudian setelah kita memasukkan syarat batas, kita tahu bahwa di syarat batas ini bahwa
di batas 0, X sama dengan 0, fungsi gelombangnya harus 0, di fungsi X sama dengan L, fungsi gelombangnya juga harus 0. Ya. Demikian sehingga kita dapatkan bahwa, ya, kalau kita masukin, kita hitung-hitung tadi di atas ya, sudah saya hitung, itu kita dapatkan syarat bahwa KL itu sama dengan NP. Ya. Ya, KL sama dengan NP. Ya, karena nanti NP itu karena dari kan sinus KL itu sama dengan 0. Ya. Maka KL-nya itu bisa macam-macam, bisa pi, bisa 2pi gitu kan ya. Bisa 3pi yang memenuhi ini ya. Sehingga K yang memenuhi itu ada macam-macam. Ada bertingkat, ada mewakili ini K2 gitu ya, K3 gitu ya. Jadi kita sebutkan KN ya. Sehingga K yang memenuhi persamaan diferensial itu ya, memenuhi persamaan gelombangnya itu adalah ini. Nah, ya. Kita dapatkan KN seperti ini, ya. Nah, kita tahu bahwa KN itu adalah energi, ya, mewakili energi tadi, ya, fungsi dari energi. Jadi KN itu kan 2 PME per H kuadrat diakarkan, ya. Nah, seperti ini kan. Nah, kalian lihat M itu adalah massa elektron, jadi tidak berubah ya. Ya, H juga tidak berubah, ya, ini konstanta universal. Maka nanti kita lihat bahwa tingkatan energi ini mewakili tingkatan nilai N ini adalah mewakili energinya, ya. Jadi energinya yang memenuhi itu, energi yang memenuhi elektron yang terperangkap itu tertentu, ya. Dan dia ada banyak, ya. Nah, ini kalau kita kuadratkan, tadi kita dapatkan bahwa sehingga EN ya itu adalah H kuadrat Pi kuadrat per 2mL kuadrat kali N kuadrat. Pak, mohon maaf Pak, screen-screennya Pak. Oh, oke, sebentar. Kenapa ini putus-putus ya? Tapi suara saya putus-putus nggak? Iya Pak, putus juga Pak. Oke, ya internet kantor. Saya sebel makanya kalau ke kantor itu. Oke, sudah kelihatan? Udah Pak. Oke, jadi setelah kita turunkan tadi, kita lihat K adalah fungsi dari energi, maka energinya adalah fungsi dari ini. Ya, ini adalah rumus untuk energi yang terperangkap dalam elektron. Nah, kemudian kita tahu bahwa fungsi gelombang itu adalah rapat probabilitas, ya, sehingga probabilitas untuk menemukan fungsi gelombang, ya, menemukan elektronnya itu kan sama dengan integral dari ruang, ya, dx, ya. Nah, karena di sisi lain itu ada fungsi gelombangnya 0, maka ini akan sama dengan integral dari 0 sampai L saja, ya. Karena di tempat lain itu fungsi gelombangnya 0, yang nilainya totalnya sama dengan 1, ya. Nah, kalau nanti kalian cari integralnya, kalian akan dapatkan nilai A itu sama dengan akar 2 per L. Sehingga kita sudah dapatkan fungsi gelombangnya itu adalah akar 2 per L sin NP per L kali X. Dengan energinya yang sudah kita dapatkan tadi itu adalah H kuadrat P kuadrat per 2 mL kuadrat N kuadrat. Paham nggak sampai sini? Oh iya, udah Pak. Udah. Mengerti ya? Nah, ya udah sampai sini dulu aja deh. Nanti kalian malah pusing. Saya nggak bahas yang sumur potensial berhingga. Nah, karena itu tugasnya nanti hanya nomor 1 saja. Ya, saya kasih 2 soal di tugas. Ya, kerjakan nomor 1 saja. Ya, nomor 1 itu potensial tak hingga. Ya, potensial berhingga nanti malah ribet nanti kalian. Jadi kerjakan nomor 1 saja untuk tugasnya. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan enggak? Oh iya Pak, pertanyaan sedikit Pak. Kenapa? Silakan.
Jadi yang V itu kan tentang perihal fungsi gelombang. Ya. Nah, apakah itu juga akan bisa memberikan makna bahwa si elektron itu di titik tertentu atau di daerah tertentu di dalam daerah himpunan yang memiliki probabilitas terdapatnya elektron itu, jadi nilainya ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit gitu Pak. Nilainya ada Kayak yang lebih misal banyak, ada yang lebih sedikit. kalau misal waktu SMA kita belajar di celah sempit gitu, yang 2 celah sempit, yang foton. Nah, itu kan mirip probabilitasnya seperti itu bukan Pak maksudnya? Ya, itu intensitasnya ya maksudnya. Ya, benar. Itu intensitas. Ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi itu nanti katakanlah gini, kalau di situ probabilitasnya besar, berarti kalau misalkan kalian tembakan elektron berkali-kali, ya, berkali-kali tembakan elektron, ya, nanti dia akan mengalami interferensi seperti itu juga, ya. Jadi kalau di situ probabilitasnya besar, maka nanti elektronnya bakal nempel di situ banyak, ya. Kalau probabilitasnya kecil, berarti elektronnya ada, tapi nanti nempelnya sedikit, ya gitu. Seperti itu. Jadi probabilitas saat kita tembakan elektron, ya, itu kemungkinan ada di mana, gitu lah. Ada di mana? Kemungkinan besar di sini, ya. Tapi bisa juga di sini. Maka gimana caranya supaya kita melihat berapa probabilitasnya? Ya kita tembakan banyak, ya. Itu namanya kita masuk ke mekanika statistik, ya. Kita meninjau banyak partikel untuk kita bisa melihat probabilitasnya seperti apa. Oh gitu. Oke Pak. Jadi probabilitas itu menatakan probabilitas elektron. Jadi nanti kalau kita cuma satu elektron itu bisa di mana aja, ya. Tapi kemungkinan besar di sini, kemungkinan besar jadi 80% di sini, 20% di sini, katakanlah seperti itu ya. Ya. Nah, nanti kalau misalkan kalian sudah masuk ke kalian mau melihat probabilitas aslinya, ya kalian tembakan banyak elektron aja, ya. Tembakan berkali-kali. Nah, nanti pasti dia akan mengumpul di tempat probabilitasnya lebih banyak dan akan sedikit lebih jarang di probabilitasnya yang sedikit. Seperti itu. Oke? Oke. Pertanyaan lagi? Bentar ya. Saya mau ngisi absen sebentar. Oke, rekaman saya matikan dulu ya.